Karena kita mau belajar dari satu orang leader yang luar biasa. Orang ini benar-benar masuk TV juga loh. Udah pernah syuting. Wow, Masuk TV, bener ya? Kemarin masuk TV, bantu satu nasabah mamahnya dari artis, teman-teman ya. Bukan cuma mamanya lagi. Siapanya juga? Anaknya Artisnya juga, juga. artisnya Cucunya juga loh, by the way. Cucunya Sampai ke hebat, cucunya itu semua dipegang sama bisa papan atas. papan atas. Betul ya. Papan atas. Luar biasa. Kita mau dengar, tapi sebelum kita dengar, kita mau lihat dulu Sunday Punch-nya. Beliau ya. Legacy Break Off. Oke, kasih lihat wajah di kanan kirinya. Saya lihat ada wajah-wajah penuh pengharapan ya. Bilang kanan kirinya ada wajah-wajah penuh pengharapan. Oke. Silakan Yang di online, oke, boleh tulis di kolom chat juga ya. Oke, silakan duduk teman-teman, silakan duduk. Oke. Ya, ini waktu-waktu yang cukup seru teman-teman ya, karena buat teman-teman leader mungkin lagi seru ngejar MOLC, buat teman-teman partner lagi asik banget buat Pro AAD. Jadi nggak akan panjang harusnya ya sharing saya pagi ini, tapi saya berharap ini bisa jadi bekal buat kita punya mindset, dan saya percaya teman-teman nggak kekurangan skill ya, yang mungkin itu adalah kekurangan aktivitas. Ya, karena skill dan aktivitas itu inline. Ya, aktivitasnya makin bagus, ya kita training, kemudian kita boleh punya habit, melatih, membuat akhirnya kita itu benar-benar layak disebut FP teman-teman, financial planner ya, nggak cuma judul, nggak cuma title di bio Instagram kita. Oke, so teman-teman hari ini judul sharing saya adalah The Rise of NPC. Oke, nah teman-teman mungkin di sini sebagian ada yang ngeh apa sih NPC, ada juga mungkin yang enggak. Berapa banyak di antara kita yang tahu NPC itu apa? Yes, betul banget. Thank you Glenn. Ini kayaknya nggak banyak ya, tapi di sini ada gamers nggak sih? Mentos. Oke, ada gamers, yang seneng main game deh atau pernah main game? PS, oke, betul. Oke, kayaknya saya perlu untuk menjelaskan apa itu NPC sama teman-teman. Sedikit aja teman-teman, kenapa judul ini keluar ya. Waktu sekitar 2 bulan yang lalu saya sama Ren di Semarang, by the way teman-teman di Semarang, halo teman-teman di Semarang, dan semua partner-partner legacy di luar kota, halo semua leader, kita boleh say hi. Selamat pagi teman-teman. Oke ya. Nah, waktu itu di Semarang saya lagi ngobrol, lagi jalan, terus kemudian Ren melihat sebuah pemandangan pada waktu sebelum kita makan siang. Gila nih kok kayak NPC banget gitu ya, orang-orang yang dia lihat tuh. Nah, NPC itu apa sih teman-teman ya? Oke, saya bakal start dari sini. Tadi Glenn udah bilang bagus banget bahwa NPC itu adalah non-player character. Jadi karakter non pemain. Kalau misalnya teman-teman main game apapun, termasuk tadi Bung Ben main Winning Eleven misalnya ya, atau FIFA, itu NPC-nya adalah
penonton, wasit, ya itu NPC teman-teman. Terus kalau misalnya kita main apa lagi? Games, ada gamer yang lain? Dota teman-teman. Dota, di situ teman-teman akan ketemu merchant-nya, Mobile Legend, ada tradernya. Orang-orang yang kalau kita boleh transaksi, beli item, beli equip, dan lain sebagainya. Udah rada mulai kebayang ya teman-teman ya. Nah kalau belum kebayang banget, tenang aja. Karena saya bakal bantu teman-teman dengan beberapa gambar dan video ya. Nah ini contoh, kalau misalnya teman-teman main game RPG. Zaman dulu ada game namanya RO, Ragnarok ya. Itu game strategi, teman-teman bisa jalan-jalan ke sana sini. Ada yang main RO? Nah, ini yang angkat tangan kok Willy terus nih. Luar biasa ya. Pemilik warnet. Bener juga. Ya bisnisnya warnet dulu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya kita datang ketemu terus kita ajak ngobrol, NPC itu biasanya jawab. Tapi jawabnya itu scripted. Oke, dia pasti akan ngomong yang sama berulang-ulang. Teman-teman besok ke sana lagi, paling dia cuma punya 2 atau 3 variasi. Ya, begitu juga dengan trader. Trader biasanya nggak banyak ngomong, dia langsung mau beli apa gitu kan. Terus kemudian kita dikasih pilihan item-itemnya. Ya, terus kemudian quest giver. Nah, quest giver ini biasanya kalau misalnya teman-teman datang mirip sama tutor, dia itu akan ngebantu kita, ngasih tahu kita ada tugas-tugas apa sih yang kalau kita bisa selesaikan, misalnya nganterin barang, nyari item, dan lain-lain. Nah, waktu kita berhasil itu kita dapat sesuatu, dapat hadiah, gold kah atau apapun, ya. Nah, saya pengen kasih lihat ada satu contoh video. Ini komedi biasanya teman-teman ya. Ini gimana sih perspektif dari NPC? NPC itu sekali lagi bukan pemain ya. Pemain itu kita yang mainnya, yang pegang konsolnya, yang pegang PC-nya. Tapi mereka dibuat sama developer buat apa? Untuk jalannya permainan. Nah, tapi kebayang nggak kalau ternyata NPC ini hidup ya? Kita lihat videonya. Ah, hello, adventure, and welcome to. We are in need of a brave. Thank you, adventure. Ah, hello, adventure, and welcome. We are in need of a. Just take it. Ah, hello, adventure, and welcome to the town of Honeywood. We are in need of a brave hero adventurer such as yourself. Wah, Please, won't you stay a while and hear the troubles of our poor town? Oh, well, okay then. Honeywood was founded in the Second Age, just as we made wah, contact with semangat deh elves. cerita It was dia. a happy time, a peaceful time, a time with lots of garlic, and the horrible dragons Aurelian attacks. All our best fighters had already been lost to the fire. NPC itu banyak ngomong, bener nggak sih? And some people say you can have too much monsters fill the roads that await you too much of a good Honeywood. And the High Sorcerer before Varangian mysteriously vanished, was lost. All the time. And the kingdoms of Gordorn and Wraith, they battle themselves, the Fellowship of Mages. Some of the members don't actually like the name, but they Very good listener teman-teman ya. brother stole the hammer, which was rightfully deceived. For another ring was made. And with your help, adventurer, Honeywood may once again know the warm glow of peace. So thank you. And scene. Oh my God, thank you so much, adventurer. I don't think anyone's reached the end before. You know, you rehearse and you rehearse, but adventures just go skip, skip, skip. You know, and I started wondering, why am I even doing this? Who am I doing this for? But then someone like you comes along. So present and engaged. It reminds me why I do it. It's for you, adventure. It's always been you. You give me purpose. Oh, wow, I feel so much lighter. Thanks for letting me unload. You know, you really are a good listener, adventurer. Thank you. Adventurer? Adventurer? You're AFK, aren't you? Skip. I didn't even say anything. Oke, thank you. Oke, kasih plus buat yang bikin videonya teman-teman ya. Kepikiran gitu loh. Jadi nasibnya NPC teman-teman ya. Tapi ya memang begitu ya. Ketika mereka udah didesain begitu, mereka cuma bisa ngomong yang mereka harus ngomong teman-teman. Informasinya dan ceritanya. Kadang-kadang buat beberapa pemain yang seneng dengerin cerita tuh ada aja ya. Beberapa teman saya kalau main game dia tuh dengerin semua. Kalau saya skip ya teman. Tapi ketika kita hari ini teman-teman ya, ini kalau main game tadi udah ya quest giver ya, terus kemudian ada karakter baik pendukung. Kalau misalnya teman-teman main game Batman itu ada si Alfred ya, ada Robin dan teman-temannya. Terus kemudian ada karakter jahat juga, teman-teman main apa? Resident Evil. Pasti ada zombie, ada bosnya teman-teman, ada big bossnya. Itu udah pasti ya.
Next kita punya apalagi karakter pendukung lain. Kayak misalnya contoh teman-teman main Metal Gear Solid, itu banyak banget tuh karakternya, ya. Orang-orang yang lucunya ya, saya lihat beberapa video dan saya pikir iya juga ya. NPC itu sebelum itu gitu loh. Kalau misalnya lu lewat, terus kemudian dia lihat ada kita gitu kan, who's that gitu kan. Terus udah gitu, oh mungkin cuma pikiran gua aja. Terus udah dia mulai balik lagi, patroli lagi. Terus kita mencurigakan lagi, dia gitu lagi, who's that gitu kan. Gitu kan cuma berulang-ulang. Karena apa? Dia bereaksi terhadap apa yang jadi gerakan kita, ya. Itu karakter pendukung dan ada yang disebut namanya backdrop people, orang-orang yang udah tugasnya memang menghias aja. Di situ tuh ada teman-teman. Kita masuk ke satu pub misalnya di GTA, kita masuk ke jalan-jalan di jalan raya, itu akan ada orang-orang yang lalu lalang. Dibuat supaya apa? Supaya gamenya looks real, teman-teman ya. Ada satu video dari game GTA, ini kita play dengan kecepatan yang lebih cepat, teman-teman. Dan di video ini kita bisa lihat, mereka itu spontan aja ngelakuin apa yang disuruh sama developer game, oke? Kalau misalnya ditabrak, mereka ngomong apa? Kalau disinggung, digeser, disenggol, mereka ngapain? Kita lihat ya. Ini dari GTA. Come on, man. Ini saya cepetin sedikit ya. Ini yang main kan cuma yang baju hitam doang, teman-teman. Tapi ada NPC lain bereaksi. Akhirnya NPC fight, teman-teman. Itu di belakang mobil macet kan? Jadi yang mainnya cuma nonton doang tuh. Nah ini udah datang ambulansnya nabrak mobil, teman-teman. Dan petugas medisnya ditabrak. Oke, ini semua NPC yang gerak, nggak ada player, teman-teman. Gila ya, petugas medisnya aja memukulin orang. Karena terprogramnya begitu. Pergi aja akhirnya dia, ternyata. Oke, thank you Sin. Oke, nah teman-teman, itu beberapa contoh soal NPC ya. Kita boleh balik lagi ke slide. Nah, jadi NPC itu teman-teman, mereka yang ada dan mendukung jalannya permainan. Nah, ini cuma permainan by the way. Gimana dengan kita hari ini? Ya, ada banyak pemikir-pemikir ya, filsuf-filsuf zaman now, mereka kepikiran ya, jangan-jangan sebetulnya gua itu pemain dan ada NPC di sekitar gua. Ngeri nggak sih kalau misalnya ternyata lu selama ini berinteraksi sama NPC, orang-orang yang udah terprogram hidupnya. Nah, gue percaya nggak ada sih yang bener-bener NPC itu nggak ada, karena setiap manusia itu punya free will, punya kehendak bebas, dan kita diciptakan unik. Kita boleh berpikir, boleh bertindak, berperilaku. Tapi sayangnya ada banyak orang yang mereka itu berperilaku by default, sesuai program yang udah di-set sama developer. Nah, teman-teman, ini poin yang pertama saya. Boleh dibantu? Oke. What NPCs do and players don't, teman-teman. Ya, ini yang pertama, terjebak di rutinitas dan ngelakuin sebatas yang program perintahkan. Ya. Nah, untuk poin ini saya mau present satu partner saya di Semarang, teman-teman, ada namanya tuh Ren, ya dipanggilnya Ren. Sebenarnya namanya tuh Putra Rangga. Jadi kalau misalnya lu ngelihat nggak sinkron, itu orangnya sama, teman-teman ya. Tapi kita panggil dia Ren. Dan Ren ini ya saya kenal dengan pemikirannya yang kayaknya 5-6 tahun di atas usianya. Jadi kalau misalnya tadi sempat diajak tadi ngobrol ya sama MC, sama Glenn, sama Koko Philip, dia tuh usia betul memang baru 19, cuman tingkat kematangan berpikir dan hari ini pun dia banyak mementori ya beberapa orang yang usianya jauh di atas dia. So teman-teman, saya pengen kenalin sekaligus biar dia ceritain istilah NPC ini karena datang dari dia. Welcome Ren, silakan. Boleh teman-teman kasih aplaus dulu buat Ren. Audio aman ya? Oke.
Audio aman, cek sound. Aman, aman, Aman aman. banget ya. Thank you Ray, thank you for the opportunity. Gila banget rasanya tiba-tiba ditelepon, di chat gitu. Ren, bantuin gue jelasin ini nih opening. Wah, gila sih itu. Oke teman-teman, ini apa ya? Ceritanya tuh waktu kita bulan Maret tempo hari yang berawal dari gue sama Ray setelah 2 jam lebih untuk ke prospek calon nasabah. Singkat cerita, kita waktu itu lagi parkir di tempat makan pakai mobil yang sempat dipinjemin oleh mamanya Pak Andre. Kita notice ada beberapa hal yang rasanya tuh biasa aja. Beberapa orang duduk-duduk, minding their own business di siang bolong. Dalam hati kayak, oh ya udah gitu. Perut kenyang, hati senang. Habis keluar dari kedai, ada pemandangan yang cukup menggelitik. Orang-orang tadi masih ada di situ. Lebih herannya lagi, mereka beneran nggak ngapa-ngapain kali ini. Bahkan nggak main HP. Duduk madep bawah, di tengah-tengah yang menurut gue sama Ray itu this is nowhere gitu. Bukan tempat yang normal buat orang nongkrong. Terus gue nyeletuk, kayak NPC ya Ray. Waktu gue bilang kayak gitu, si Ray ketawa. Kok lu kepikiran sih gitu sih Ren nyebutnya? Kita buru-buru masuk pintu mobil karena waktu itu Semarang, gila men, panas banget. Memang sih ya, gue memang backgroundnya dari kecil suka banget main game. Jadi agak connect lah ke sebutan NPC di game itu kan memang kayak video tadi ya, terprogram untuk ngisi kekosongan, backdrop people. Maksimal mereka punya peran gitu, kayak quest giver dan lain-lain, punya rutinitas yang gitu-gitu aja. Gue percaya bahwa Tuhan kasih kita kapasitas dan kapabilitas hebat untuk kita sebagai manusia. Tapi apakah orang-orang atau NPC tadi itu fortunate atau beruntung untuk nemuin discover tujuan dan makna hidup mereka? Nah, orang-orang inilah yang aku rasa udah nggak ada lagi shine atau sinar di matanya karena yang mereka hidup tuh untuk mengisi aja, bukan untuk berperan. Hidup untuk sekedar ada, bukan hidup untuk hal yang bermakna. Ada statement bagus yang kalau kita ambil esensinya itu jangan sampai kehilangan sinar atau shine di mata kita. Gue yakin sebagai keluarga besar Legacy ya, punya semangat dan mimpi besar. Sampai orang bisa tahu dengan cuma lihat dari mata kita dan perilaku kita bisa kelihatan tuh semangat dan misi-misi kita. Penulis favorit gue sama Ray juga pernah bilang, jangan jalani tahun yang sama sebanyak 75 kali dan sebut itu kehidupan. Apakah jadi NPC atau orang rata-rata itu salah? Menurut gue nggak salah juga. Tapi aku yakin kita hadir hari ini untuk satu misi yang sama. To lead many people's life to the fullest. So Ray, thank you for the opportunity. Thank you dong. Habis ini tolong jelasin gimana caranya kita jangan atau enggak jadi NPC atau orang rata-rata. Silakan Ray. Oke, thank you. Oke, teman-teman yang barusan teman-teman dengar itu Ren ya. Jadi saya nggak kasih briefing dulu sebelumnya buat ini skripnya nggak ya teman-teman ya. Jadi benar-benar dari apa yang dia pikirin, apa yang dia amatin dan apa yang dia baca. Kebetulan kita sama-sama suka baca buku dan kita suka tukar pikiran. Nah, thank you Ren by the way buat apa yang lu tadi udah ceritain. Nah, berharap ya by the way kayaknya Ren mungkin minggu depan bakal ada di sini ya. Jadi nanti minggu-minggu depan lah. Kita belum tahu kapan, tapi nanti dia bisa dengar sendiri semangatnya dari teman-teman Legacy semuanya ada di sini. Nah, dan Ren juga lagi berjuang buat bareng-bareng sama teman-teman di Semarang. Boleh teman-teman kita kasih semangat, kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Ya, nah jadi teman-teman kalau bicara soal NPC, jangan-jangan teman-teman ya jangan-jangan di NPC itu sebetulnya bukan sebuah identitas, tapi jangan-jangan itu sebuah perilaku. Ya kita hari ini udah clear dengan identitas kita, tapi sekali-sekali kita suka loh ngejalani masa-masa kita tuh jadi NPC. Saya ingat dulu waktu saya ada di properti teman-teman, saya tuh ngejalani hari-hari saya udah begitu aja. Pagi, kemudian siangnya makan siang sama si bos, kemudian sorenya saya tutup kantor jam sekian. Suasana hati saya tuh kurang lebih sama. Dan saya jalanin minggu ke minggu kayak gitu. Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Setahun pertama biasanya excited teman-teman. Percayalah, lu juga di Prudential biasanya awal-awal tuh semangat. Tapi ada masa-masa ya, kita itu terjebak di rutinitas. Kenapa lu ke M3? Ya ke M3 aja, datang aja. Boleh minta tolong next slide. Kita cuman ngerjain karena kita diajakin teman.
Kita cuma ngerjain karena mungkin ini yang bisa kita kerjain. Kita nggak punya tujuan khusus, kita nggak punya satu hal yang benar-benar gue tuh ada di sini untuk satu tujuan. Nah teman-teman, hari ini gue nggak tahu kalian datang ke M3 dan apakah ada reason khusus atau cuma sekedar diajak. Apakah teman-teman tahu apa yang teman-teman lakuin? Ya, Bung Ben tadi kasih satu visi yang bagus banget bahwa ketika kita punya 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 bisnis di tempat ini, teman-teman ya. Kita tahu kita bisa lakuin hal-hal bagus ya, bahkan apa yang kita lakuin juga kita bantuin klaim, itu juga hal-hal yang bagus dan itu ya Bung Ben ya yang jadi spirit semangat teman-teman di Syariah ya. Bantuin orang. Thank you Bung Ben, thank you. Kasih aplaus dulu buat teman-teman Syariah, teman-teman. Nah, Steve Jobs bilang, jangan habisin waktu lo, hidup lo, untuk ngejalanin kehidupannya orang lain. Ya, dalam hal ini mungkin nggak ada sih yang benar-benar kita dibilang program-program tuh apa sih, Ray? Nanti gue bakal bahas ya. Yang kayaknya tuh program, ya, kayaknya tuh developer buat. Itu apa, teman-teman? Salah satunya bisa jadi perilaku kebanyakan orang. Ya. Ada istilah bagus dari Robin Sharma, ini yang jadi virtual mentornya gue sama Ren juga. Dia tuh pakai istilah bagus, top 5%er. Itu orang-orang yang benar-benar punya tujuan, punya kehidupan, tapi 95% sisanya, teman-teman, itu adalah orang rata-rata. Dan 95% orang, mereka nggak tahu apa yang sedang mereka kerjain. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya di slide ini ya, ada ini saya keluarin semua. Ciri kalau misalnya kita hari ini seperti NPC, teman-teman. Kita terjebak di rutinitas. Oke. Ya udah, pokoknya Mas Senin ke kantor, Sabtu ke kantor, Kamis training. Bagus banget teman-teman. Oke, kita butuh rutin, kita butuh habit. Tapi kalau lu nggak tahu apa alasan dibaliknya, teman-teman, itu yang ngeri. Ya, karena apa? Kita nggak akan dapetin yang terbaik, teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah bangun kesadaran akan tujuan. Oke? Kalau lu masih bingung tujuannya, teman-teman, take time, ambil waktu sendiri, ya biasanya sendiri, teman-teman. Tapi kalau bingung, datangin leader lu, minta di coaching. Oke? Gua kebantu banyak sama Glenn. Kalau udah rada liar gitu teman-teman ya, itu tuh udah kayak, aduh ini tuh kemana sih gitu ya, kayak udah chaos gitu di kepala. Gue ngobrol sama Glenn, kadang-kadang cuma 5 menit, 10 menit, iya juga ya. Gue kayak punya arah lagi gitu loh. Oke, kalau udah mentok teman-teman, kadang-kadang cari asap di depan ya, ada Will Dewa dengan singgasananya di depan, teman-teman. Itu ada pencerahan demi pencerahan, teman-teman. Dan itu kita butuhin. Setiap orang. Karena apa? Nggak ada orang yang benar-benar bisa fokus terus dalam hidupnya, nggak ada, teman-teman. Ya, kita butuh dikalibrasi, kita butuh di adjust ulang, teman-teman, fokus kita. Nah, ada orang yang nggak punya visi, ada orang yang didikte oleh memori masa lalu. Akhirnya apa, teman-teman? E.R. Bernard pernah bilang, orang-orang yang nggak punya tujuan, teman-teman, hari-harinya itu hanya pengulangan dari hari kemarin. Ya, dan ini banyak terjadi, teman-teman. Kalau misalnya hari-hari waktu gua di properti udah berlalu, teman-teman ya. Gua di Prudential. Gimana dengan hari-hari gua? Berapa lama gua bergelut dengan aduh gua nggak punya achievement. Mungkin beberapa kita, aduh, apa rasanya ya Star Club kemarin Ko Andre sempat bahas soal itu. Apa rasanya Star Club ya? Teman-teman yang Star Club waktu itu gua pernah dapat PCC. Terus kemudian ada yang tanya, gimana ya rasanya ya PCC ya? Ah, kebetulan gue juga baru sekali, teman-teman. Dan itu asik banget. Oke, so gue juga pengen lagi, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita nanya sama orang itu bagus. Tapi kalau misalnya kita meratapi bahwa ya udah, gue mah kayak gini. By default gue tuh bukan achiever. Jangan-jangan lu cuma menghiasi ruangan ini loh, teman-teman. Itu ngeri, ya. Nah, kalau misalnya kita mau bangun yang namanya critical thinking, kalau tadi kita bangun awareness, kesadaran akan tujuan, teman-teman ya. Tapi kita juga bisa bangun yang namanya critical thinking. Critical thinking di sini artinya apa? Teman-teman berpikir dan bertanya. Bertanya apa? Bertanya pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Gua tuh lagi ada di situasi apa sih? Apa sih yang terjadi berulang-ulang sama gua di dalam hidup gua? Dan itu jadi sebuah pola. Terus gue mau kemana? Dan apa yang mau gue lakuin? Nah teman-teman, semua pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita, mengantarkan kita selangkah demi selangkah untuk kita bisa keluar dari mode NPC. Ya. Nah teman-teman, waktu kita bisa
Kemarin Koriko bagus waktu di kelas LTC 0 ya kemarin ya, di kelas mindset ngingetin kita. Repetisi hasil teman-teman, which is yang sekarang selama ini kita dapetin, oke, itu adalah hasil dari repetisi aksi. Pengulangan aksi, pengulangan kebiasaan perilaku kita. Dan kalau kita mau perbaiki teman-teman, itu perlu ada perbaikan mindset. Perbaikan mindset teman-teman itu nggak bisa instan. So teman-teman perlu lakukan refleksi, journaling, teman-teman perlu ngobrol, perlu di coaching, perlu datang ke training, ya itu yang akan membuat mindset kita jadinya benar. Nah, teman-teman, ya ada orang juga yang akhirnya apa teman-teman sering nyalahin orang lain. Jadi kalau yang pertama tadi no vision, no vision, no passion. Yang kedua no vision, just repetition. Yang ketiga teman-teman, yang ini no vision, wait for the right situation. Jadi ada orang-orang yang udah, gue mah cuma nungguin aja lah, kayaknya belum waktunya. Kayaknya ini mah mungkin leader gue nih kurang maksimal. Kayaknya ini legacy belum ngadain kelasnya. Kayaknya ini pasti gara-gara leader gue nggak ngajarin. Kayaknya gue nggak seberuntung dia dapat leader yang itu misalnya. Berapa banyak teman-teman? Berapa banyak orang-orang yang punya pemikiran dari mode NPC-nya bahwa ini pasti bukan gara-gara gue, ini pasti gara-gara orang lain. Oke. Dan saya justru lihat banyak leader-leader yang hebat, teman-teman hari ini, ya itu lahir dari leader-leader yang sederhana. Jadi sebetulnya ya teman-teman ya gue bilang sederhana di sini bukan artinya dia nggak hebat teman-teman. Hebatnya nggak kelihatan ya. Kadang-kadang ada yang sering perform, sering maju, sering kelihatan. Itu mungkin buat kita ngelihat dia leader besar. No wonder leader dari bawahnya besar. Tapi ada leader-leader yang sederhana, simple, nggak kelihatan, tapi deep teman-teman. Ya salah satunya itu Ko Willy teman-teman ya. Kasih aplaus dulu dong teman-teman. Ya, bangga banget ada di timnya Ko Willy ya Glenn ya kita ya. Nah, jadi teman-teman hari ini ketika lu bukan seorang NPC, player tuh mikir teman-teman. Ketika lu main game lu tuh mikir, lu nggak cuman ngikutin aja ngeflow begitu aja enggak teman-teman. Ya, dan lu punya pilihan dan pilihan-pilihan yang lu buat itu akan membuat ending yang berbeda. Nah, itu tadi soal terjebak di rutinitas teman-teman. Kita perlu critical thinking dan jangan mau teman-teman kita hidup jadi orang-orang yang mindless. Kita nggak mikir dan kita cuman by default aja. Masyarakat ngapain? Gue ikut. Salah satu yang cukup besar teman-teman ya, yang mempengaruhi perilaku orang Indonesia itu adalah culture di Indonesia pasti tentunya. Saya percaya teman-teman hari ini di kepercayaan apapun kita punya hari raya dan baru aja kita merayakan Lebaran ya, Bung Ben ya, teman-teman Muslim dan ada banyak orang yang mudik. Tapi mungkin teman-teman ya kualitas mudiknya waktu ketemu dengan keluarga nggak tentu semua sama loh. Ya, ada orang mudik cuman karena ya udah ini gue tiap tahun begini, just datang aja gitu silaturahmi tapi nggak ada satu yang terkoneksi teman-teman. Tapi ada beberapa orang yang mereka udah put intention bahwa ini momen yang gue tunggu-tunggu nih. Ini ada hal yang gue mau kerjain, ada hal yang mau gue lakuin karena ini momen ibadah dan bagus banget ya. Nah teman-teman, itu budaya masyarakat, budaya keluarga kayak gimana? Ada orang-orang yang by default ya, dia begitu karena keluarganya ngajarinnya begitu. Gue nggak bilang bahwa apa yang keluarga kita ajarin nggak bagus teman-teman. Tapi coba cari tahu makna apa sih. Oke? Kalau misalnya hari ini teman-teman, keluarga kita punya habit tertentu. Mungkin kita selama bertahun-tahun, berpuluh tahun kita lakuin. Tapi coba mulai amati. Coba mulai perhatikan pola kalian di akhir pekan tuh kayak gimana. Dan di situ mulai bangun. Kenapa ya kita gini ya? Bagusnya gimana ya? Ada nggak yang bisa kita lakuin sehingga hidup jadi lebih baik, keluarga jadi lebih dekat. Nah, beberapa waktu ini ya saya juga memprogram ulang teman-teman waktu-waktu saya sama Raylin, sama Rolly bahwa yuk kita put intention untuk bisa doa bareng, lebih sering, lebih disiplin, makan malam itu seperti apa, itu nggak mau by default teman-teman. Nah jadi kalau di bisnis kita hari ini teman-teman, ya adalah baik ketika kita udah masuk ke sistem. Tapi yuk taruh intentionnya apa, ya objektifnya ada tuh kalau main game tuh ada objektifnya. Kalau misalnya kita udah main game, udah keliling ke sana ke sini, terus kita bingung ini tuh gue lagi mau ngapain? Kita pencet tab biasanya atau kita pencet apalah ya tombolnya. Terus kemudian lihat objektifnya apa? Oh, nyelamatin si ini. Oke, kita balik lagi tuh, ya. Oke ya, teman-teman ya. So, siap teman-teman buat keluar dari mode NPC, teman-teman. Ya, nggak terjebak di rutinitas. Saya lanjut ke poin yang kedua, teman-teman. Nah,
NPC itu teman-teman aman, tapi cenderung nggak ada pertumbuhan. Oke ya, NPC itu aman, tapi cenderung nggak ada pertumbuhan. Oke, saya akan keluarin langsung teman-teman di sini. Ciri-cirinya apa teman-teman? Kita itu jarang ketemu yang namanya masalah. Oke, saya mau bilang gini, sekali lagi teman-teman ya, NPC itu bukan identitas, NPC itu perilaku. Kalau misalnya hari-hari ini teman-teman mungkin udah ada di mode yang ya udah, gue sih kayaknya gue nggak masalah nih, gue nggak ke kantor, gue nggak training, kayaknya nggak masalah. Ya mungkin dalam jangka pendek enggak teman-teman, tapi dalam jangka panjang ada banyak orang-orang yang udah buktiin akhirnya hilang dan bisnis yang udah dibangunnya juga turun drastis, mungkin juga dia harus start lagi dari nol gitu ya. Tapi kalau misalnya lo hari ini ngelakuin satu hal, dua hal, tapi lo nggak ketemu masalah, ya banyak yang kayak gitu. Oke, dan ketika kita hari-hari ini misalnya duit masih ada, oke, ada penurunan income, itu kan kadang-kadang nggak langsung terjadi teman-teman. Penurunan income maksudnya gimana, Ray? Saya mau kasih tahu teman-teman di bisnis ini. Kenapa kita sebut ini bisnis prudensial? Bisnis prudensial itu ada dan terjadi pada waktu teman-teman fokus dibangun tim, ya. Jadi jualan di mode-mode jualannya teman-teman itu di waktu-waktu tertentu silakan, tapi jangka panjang kalau lu beneran mau bisnis, lu perlu bangun tim. Nah, ada banyak orang-orang ya, saya perlu sekali bilang ini, ada banyak orang-orang mereka asik jualan sehingga yang namanya jualan itu kan komisinya turun teman-teman, ya. Komisinya turun. Jadi itu momen-momen yang nggak enak. Ya, dan waktu kita bisa mengenali situasinya. Oh, sekarang mungkin gua aman, masih ada komisi, jualan sekali komisinya setahun, 2 tahun, santai teman-teman, ya. Dan itu gua alamin. Waktu awal tahun gue jadi agent ya buat teman-teman partner, ketika saya udah punya income dari Prudential, ya, dan income saya itu udah ngegantiin income saya waktu di kerjaan yang lama. Saya liburan 3 bulan, teman-teman. Lebih hebat dari Bung Ben ya. Dari siapa tadi yang sebulan? Ko Arya ya di Bali ya. Bung Ben di Tanah Suci. Saya 3 bulan teman-teman. Saya nggak ke kantor. Saya nggak tahu ada di mana. Saya ngerasa saya aman. Ya. Tapi kalau itu terus saya lakukan, teman-teman, untung saya cepat diingetin lagi sama leader dan saya kembali. Nah, next teman-teman ada orang-orang yang sembunyi di balik kata bersyukur. Saya cuma mau ngingetin sederhana bahwa bersyukur itu bukan pasrah teman-teman. Bersyukur itu satu tindakan aktif. Waktu teman-teman pagi hari, teman-teman bersyukur, syukur yang benar-benar syukur teman-teman akan ada lanjutannya itu, bahwa so Tuhan thank you loh buat semuanya, dan apa sih yang saya perlu lakuin sehingga potensi yang Tuhan taruh, sehingga sesuatu yang Tuhan titipin itu boleh growing. Itu bersyukur teman-teman. Tapi ada banyak orang yang bersyukurnya kayak gini, ya udahlah bersyukurlah masih bisa makan, ya udahlah ya bersyukur aja. Aduh teman-teman, bukan itu bersyukurnya legacy teman-teman ya. Kalau kita mau bersyukur yang aktif teman-teman ya. Nah, dan jadi apa sih yang perlu kita lakuin teman-teman ya supaya kita nggak terpenjara, oke? Sebelum masuk ke video terakhir, ini poin terakhir saya, supaya kita nggak terpenjara teman-teman. Apa yang perlu kita lakuin? As a player, saya mau bilang as a player, sebagai pemain di sebuah permainan, kita perlu yang namanya leveling. Kita perlu level up. Dengan cara apa teman-teman? Ketemu masalah. Ya, cari masalah teman-teman. Ya, cari masalah. Oke? Ya, benar. Nah, jadi kalau misalnya kita keluar, kita ketemu orang, kita lawan musuh, kita bayangin ya. Kalau teman-teman yang main game RPG, itu ada map-map tertentu yang kalau lu cuman cari level di situ, lu akan bosan luar biasa. Dari musuh yang tadinya udah susah, terus lu naik level, lu punya item baru, sekali gebuk musuhnya hilang. Itu udah garing banget teman-teman. Lu perlu masalah yang baru, lu perlu musuh yang baru teman-teman. Ya, dalam konteks bisnis kita, lu perlu naikin lagi nih. Apa ya? Oh, gue udah bisa nih closingin teman-teman seangkatan gue. Gimana enggak? Kayak Arya nih, gue pengen closingin tante-tante misalnya. Nah, itu nasabahnya dominasi tante-tante. Oke, gimana ya caranya ya bisa masuk ke estate planning itu kayak gimana ya? Oke, kalau biasa gue rekrut keberanian gue di sini, gimana caranya supaya gue kerasain lagi tuh gemeternya, keringet dinginnya, ya, bangun confident-nya. Udah lama tuh gue nggak ngerasain kayak gitu. Itu leveling teman-teman. Teman-teman upgrade dan somehow teman-teman ada di satu tingkat tertentu yang orang-orang tiba-tiba ya waktu ketemu teman-teman, lu beda ya sekarang ya. Nah itu teman-teman ya, level up, leveling teman-teman. Nah kita mau nonton satu video, ini video tentang NPC juga ya, dan ini
bagus banget buat nge-wrap up situasi kita. Karena waktu teman-teman udah sadar pun, saya nggak mau jadi NPC, dan teman-teman berjuang, ternyata masih ada tantangannya loh. Kita lihat yuk bareng-bareng. Thank you to Genshin Impact for sponsoring this video. In this world, you get to choose who you want to be. You want to have the powers of a pyromaniac? You got it. You want electro powers? You can have that too. Or how about ice powers, cooler than your ex's heart? Easy. With so many options available, you might be wondering what I chose. I would want the strongest one of them all, of course. I chose to be an NPC. Greetings, traveler. You're a bit famished now, aren't you? Luckily for you, you're at just the right place. We offer the freshest produce in all of Teyvat. I guarantee you won't be disappointed by our selection. We have chicken mushroom skewer, which will heal you right back We up. have chicken Michi. I don't care about your stupid little skewer. I'm here to buy some tomatoes. Why are you talking so much? You might be wondering how I opened this shop. Well, Skip, I don't care. I swear, if you say another word that does not involve me buying tomatoes, I'm going to chop you and your stupid little shack up in pieces. I'm sorry, man. I was programmed like this. I can't say anything else. You then pass the shop on to me, which I will then pass it on to my son. And then my son will probably pass it on to his son. And then that son will probably pass it on to his son. And then that son will probably... Well, I didn't really choose to be an NPC. I was created like this, which is both a bad thing and good thing. Good thing because... What a waste of time. I don't even want your tomatoes. You better hope I don't come back. See you next time, traveler. Oh my god, shut up, bro. Why are you still talking? And it's a bad thing because I can't do anything else besides what I was programmed to do. Like, see that rock laying in the middle of my shop? I can't even move to pick it up, even though it's been annoying me ever since the game's release. But even worse, I can't go outside to see what the world has to offer. I'm just stuck here in this small little shop with a stupid rock teasing me. If only I could just... I can't believe it. I'm actually moving. Can I talk? Greetings, traveler. You're a bit famished now, aren't you? Luckily for you, you're at just the right place. One step at a time, I guess. Still, I can't believe it. I'm free. I'm free. So this is what it feels like to be able to go anywhere. It's amazing. The beautiful grass, the beautiful sky, the beautiful music. Wait, why did the music just get so intense? Is something going on? What the hell is that thing? There's no end to this. I'm not invincible anymore. I can't afford to get hit again. At the end of the day, I'm still just an NPC. If I die, there's only one way out of this. Help! I'm talking! I'm actually talking! Let's go! There's no end to this. Jadi dia ketemu NPC yang lain, teman-teman. Everyone have a weapon! Garbage. How is this possible? What is that? Oh, this? You must be new. This is an quaint fate, and they're used to grant wishes. The wishes will give you a 3 to 5 star item depending on how lucky you get. As you can see,
I've been very unlucky. But if you're looking to get some of these, I can explain how it all works. Oh, no. So basically, you can buy a quaint face with Primogems, which you earn by doing quests. However, it's not that easy though, since you have to save up 160 Primogems just to buy one acquaint. This can often take hours of work since you have to do a lot of quests. These quests range anywhere from easy to hard. But watch out. Skip. Did you just try to skip my dialogue? So basically, that thing will give me a weapon. Yes, I had 20 of these, and I only pulled 3-star weapons. This is my last one. I worked about 8 hours to earn this. I had to overcome many challenges, save many I'll lives. trade you a chicken mushroom skewer for it. Did you even hear what I was just saying? Come on, man. Please. This is all I have. Keep it. You probably have better luck than me anyways. Intinya kalau diproses teman-teman five itu bisa star, jadi Unless if jadi you item really bintang want to 5 get one of those, kalau hoki. I'll be happy with just a 3-star though. As long as it helps me explore this world. No way. A 2-star weapon? I thought you said the minimum I would get is a 3-star. That's what I thought too. I don't know how this happened. I've never seen this before in all my time playing this game. I can't believe I almost gave you my chicken mushroom skewer for this. Where is he? Who? So you're still here. There's no end to this. Trust me. This time there will be. Unlucky. Have a taste of this. Finally done. That was too close. Perhatikan dialog ini teman-teman. Maybe just being an NPC Self talk ini. was okay after all. One more hit is all it would have taken. Ada waktu-waktu teman-teman akan ngerasa Risking my life being out here. apa mending jadi NPC aja gitu ya. For what? I was pretty happy in that small little shop. Now that I think about it. It was nice seeing all those happy customers. I didn't even mind that rock that much. It's dangerous out What was there. I thinking? I want to go back. Is this you? Who are you? I'm doing a quest called the Runaway NPC. The Runaway NPC. An NPC has escaped. Guide him back to his shop or dispose of him. Well, which one is it? So? I see. Oke, teman-teman. Jadi belajar sesuatu dari video tadi, ya. Waktu teman-teman memutuskan untuk gue nggak mau jadi NPC, gue pengen punya perilaku human player, teman-teman. Orang-orang yang punya tujuan, ada untuk menang, ada untuk mengalahkan, ya, ada untuk berjuang dan mendapatkan. Dan itu semua teman-teman pernah kalian pikirin waktu awal pertama kali join. Nah, saya nggak tahu kita lagi ada di stage apa hari ini, teman-teman ya. Tapi ini yang saya mau bilang.
bahwa boleh di next di slide. Kalau tadi teman-teman ya, ada waktu-waktu si NPC tadi itu dia berpikir untuk apa gue balik lagi aja kali ya. Karena ternyata kehidupan di luar NPC itu ternyata lebih struggle, lebih berjuang. Ya semua ada pilihannya teman-teman. Kita mau jadi NPC juga boleh, oke? Mau berperilaku seperti NPC oke aja karena banyak orang-orang di luar sana dan mereka hidup. Ya, kadang kita suka mikir gitu, suka ngobrol kok bisa ya hidup ya gitu kan. Enggak boring gitu. Kadang kita suka ngobrol gitu gue suka ngobrol gitu sama istri. Nah, bayangin teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk ambil waktu membayangkan 20-30 tahun lagi dari sekarang. Ya, 20-30 tahun lagi dari sekarang. Apakah ada perubahan dalam hidup? Atau seperti waktu beres gua sama Ren makan di kedai, kita keluar dan kita masih lihat ada orang-orang itu nongkrong, do nothing. Kosong aja gitu loh. Entah mereka lagi nunggu apa, entah mereka lagi mikir apa, tapi mereka masih ada di situ. Bisa jadi teman-teman, kalau kita nggak memilih untuk melakukan sesuatu hari ini, kalau kita nggak bangun critical thinking kita, 20-30 tahun lagi dari sekarang, kita punya hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, klasik, masih ribut gara-gara apa? Duit. Isunya uang. Bersyukur, tapi kok kayaknya doa-doanya tuh, isi doa-doanya tuh beda teman-teman ya, nggak seperti yang jadi tagline Legacy, living a life to the fullest teman-teman. Kualitas liburan nggak ada perubahan, ya, liburan dari waktu ke waktu sama, ya, dan bahkan dari waktu dulu kita pernah kepikiran pengen bawa orang tua ke tanah suci, sampai 20-30 tahun lagi nggak terjadi. Bayangin teman-teman, kalau hari ini ya kita masih bisa dengar ada orang-orang yang berdiri di sini, kemudian ceritain background, kemudian dulu orang tua gue ya berjuang, tapi ya memang situasi nggak mudah, sehingga gue tahu mereka udah lakuin yang terbaik. Tapi hari-hari ini ya kita nih generasi selanjutnya yang bisa lakuin yang terbaik. Apakah kata-kata itu teman-teman mau untuk dilontarkan sama anak-anak? Gue nggak mau. Cukup gue aja hari ini teman-teman yang pernah ngerasain situasi nggak mudah. Tapi Raylin dan Rolly boleh berdiri di sini dan bicaranya beda. So teman-teman 20-30 tahun lagi, how is your life in the future teman-teman? Ya, keuangan kalau hari-hari ini mungkin situasi nggak mudah teman-teman. Ini waktunya buat kita berjuang. Kenapa? Karena jangan sampai nanti pada waktu anak kita mau kuliah, kita harus bilang sorry sama dia. Jangan sampai nanti pada waktu kita ya mau nikahin anak dan kita nikahin dengan pernikahan yang sederhana bukan karena ya memang pengen intimate wedding, bukan, tapi karena memang budgetnya segitu. Waduh teman-teman ya, saya berharap sekarang aja teman-teman habisin waktu buat mikir gimana ya caranya ya bayar kontrakan tahun depan, gimana ya. Itu udah masa-masa sekarang aja teman-teman ya. Tapi 20-30 tahun lagi kita boleh punya kehidupan yang berbeda. Karena apa? Kita maksimal di 2-3 tahun ke depan. Kita bangun bisnis bareng-bareng teman-teman. Ya, kita ketemu, kalau kita tadi teman-teman saya bawa ke masa depan 20-30 tahun lagi. Saya mau bilang di sana teman-teman ketemu satu kotak laci meja yang teman-teman bisa masuk kayak Doraemon gitu, dan time travel balik ke masa sekarang. Apa yang berbeda yang teman-teman mau lakukan sehingga your future, kalau Willy bilang, yang begging, bilang yuk, ayo Bung Ben, ayo Ray, ayo Cindy, yuk, ayo kok kita berjuang, kita lakuin yang terbaik. Dan saya mau kasih satu video, ini video saya terakhir, yang ini beneran terakhir. Video ini diambil di Semarang teman-teman. Waktu itu saya lagi kunjungan saya terakhir ke Semarang itu saya sekalian bawa istri sama anak, ya hitung-hitung sekalian lebaran lah, liburan gitu ya, sebelum lebaran persisnya. Jadwal saya sangat penuh dengan pertemuan, oke, entah prospek, entah kebanyakan saat itu momennya lagi rekrut ya. Jadi waktu itu udah sekitar jam 7 jam 8-an lah di kamar hotel, saya mau keluar, mau ketemu orang, nemenin Ren. Waktu itu Rolly berdiri di depan pintu. Dan ini yang sempat ke record teman-teman. Papa mau kerja boleh nggak? Enggak. Jadi dihalangin? Iya. Biar papa nggak bisa lewat? Iya. Oh gitu? Iya. Tapi papa mau kerja, Dek. Enggak. Kerja? Enggak.
Oke. Teman-teman, at the end-nya gimana? Saya kerja nggak teman-teman? Kerja. Saya pengen nggak? Teman-teman nggak mudah. Saya mah pengennya bareng-bareng sama dia. Seneng gitu main di bathtub gitu kan ya, berendam gitu kan. Aduh, happy banget lah. Tapi saya tahu gitu loh, bahwa kehidupan teman-teman, untuk kita boleh punya kehidupan yang disebut fullest itu, kita perlu harga yang perlu kita bayar. Dan kita nggak bisa teman-teman bilang bahwa bahwa papa sayang sama kamu, tapi kita nggak tunjukkan itu dari sebuah bentuk perilaku, sebuah tindakan yang nyata. Ya, ada kutipan bagus bilang gini, they say that love is more important than money, but have you ever tried to pay your bills with a hug? Gak ada teman-teman, ya, gak ada. Jadi hari ini saya mau tutup dengan sebuah pertanyaan. So, pengorbanan apa yang hari ini lu mau lakukan, yang lu mau buat supaya lu di masa depan bilang thank you sama lu, karena apa? Your future self is begging you untuk boleh lakuin maksimal hari-hari ini. Itu aja teman-teman yang mau gua share di Legacy M3 pagi ini. Selamat pagi. Oke teman-teman. Alright, thank you. Thank you. Boleh kasih Kokore ini semakin silakan duduk teman-teman. Kokore ini semakin putih, rambutnya semakin bijak nggak sih? Semakin bijak dan semakin seru menurut. Semakin seru ya, dengerinnya bagus banget ya. Karena gua pikir Ray itu sharingnya nggak akan kayak seperti ini nih. Maksudnya nggak akan kayak gini, nggak fun. Ternyata Kokore itu suka games juga ya dia. Kenal sama Ren kalau nggak salah dari Instagram. Kenal sama siapa? Oh, sama Ren. Oh, sama Ren. Dari Instagram. Terus ada sekarang kalau nggak salah dia lagi main game juga kenal sama siapa gitu ya. Hebat. Begitu sekarang dia. Iya. Saya pribadi bukan orang yang suka games. Jadi waktu dia NPC apa ya? Sampai tadi waktu liatin video, akhirnya saya tadi sempat tanya ke Ray ya. Ray, ini artinya ini ya? Ini maksudnya apa? AFK apa AFK? AFK nggak tahu. Away from keyboard. Away from keyboard. Oke. Saya tahunya THX saja ya. Thanks ya. Tadi waktu gue nonton video dari awal nih apa ya. Akhirnya gue tanya ke Ray, ini teh artinya kalau misalnya di dunia nyata ya, kalau orang ketika dapat problem, kadang-kadang orang punya pilihan gue pengen balik lagi ke comfort zone-nya gue gitu ya. Iya, ada bangga sedikit ya. Ada bangga sedikit. Yes. Oke. So teman-teman saya percaya, kalau teman-teman yang suka games, pasti dapetin banyak banget. Karena saya pribadi yang nggak suka games saja saya dapetin. Kalau tadi saya suka banget dari Ray itu, saya diingetin lagi dengan kata bersyukur. Karena banyak banget orang yang bersembunyi di kata bersyukur. Saya pribadi kadang-kadang ya ketika istri tanya ya, saya pribadi suka bersembunyi di kata bersyukur. Nah tapi diingetin bahwa bersyukur itu bukan pasrah, tapi aktif. Oke, aktif seperti apa? Contoh misalkan ketika orang mungkin keadaan nggak gampang. Oke, tapi dia masih mau terus fight, dia terus mau belajar walaupun keadaan nggak mudah gitu loh. Dan itu menurut gua thank you Ray. Yep. Itu bikin gua pribadi buat ada perubahan dalam hidupnya gua. Yes, dan gue diingetin banget sama Ray tadi tentang masalah ya Lip ya. Yes. Kadang-kadang kita selalu menjauh dari masalah, kita nggak mau ada masalah karena hidup kita pengen bersembunyi di bawah kata aman Lip. Iya, aman. Padahal nggak pernah ada pertumbuhan di dalam comfort zone. Betul. Nggak pernah ada pertumbuhan di dalam kenyamanan. So kalau hari ini lu lagi nggak nyaman, ada calling day setelah ini. Nggak nyaman, lu lagi mau bertumbuh. Ya, Yes. semua orang. Pertama kali, kedua kali, nggak nyaman. Takut. Bagus. Lagi bertumbuh. Karena lagi bertumbuh, Ya. betul. Lagi mau belajar duduk di tempat ini pagi-pagi. Yang lain lagi pada mungkin masih tidur atau ngapain Lip. Itu lagi bertumbuh Lip. Yes, Hari betul Sabtu banget. training, itu lagi bertumbuh. Karena nggak nyaman. Tapi disitulah kita lagi bertumbuh Lip. Dan Yes. ketika gue senang banget waktu tadi bilang, lu harus level up. Bener banget. Segala sesuatu dalam hidup itu kita cuma satu kali hidup ya. Dan kita punya satu kali kesempatan untuk kita terus bertumbuh Lip. Betul. Kalau kita nggak mau bertumbuh dalam hidup, kita udah bilang, gue mah gini-gini aja. Menurut gue lu udah mati sebelum lu mati. Ya, betul. Ya, nggak seru banget hidupnya. Benar. Gitu ya. Buat kita semua teman-teman, NPC itu bukan identitas, tapi perilaku. Perilaku. So, Boleh katakan lagi NPC itu perilaku. Yes.